Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab takrib Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja Ahmad Al-Husaini Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmu, majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula
Allah hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab takrib. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasik bahas tentang cara sholat atau perbedaan sholat, beberapa perbedaan sholat antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam sholat dalam 5 hal. Nah sekarang yang farrajulu untuk laki-laki yang nomor 3. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbahah. Dan ketika terjadi kesalahan, sesuatu kesalahan di dalam sholat termasuk imam, maka sabbaha, makmum membaca tasbih. Nggih, makmum membaca tasbih. Kalau perempuan napa Bu? Lek imam salah. Bu? Ono wede. Kalau imamnya salah, makmum perempuan napa? Maca tasbih napa tepuk tangan? Semerep cara tepuk tangan Ibu. Semerep. Apa kaya tepuk pramuka? Nah, ini dioro tak imam ya. Mangke kalau paringi praktek saking guru sampai Kanjeng Nabi. Nggih, cara wong wedok tepuk tangan. Soale lek mboten wonten sanate, Pak, nggone ilmu ning ngawur mangke. Pokoke tepuk tangan ngoten nggih. Nah, niki gunane ngaji. Para hadirin rahimakumullah. Wa idza najahu syai'un fi sholati sabbaha. Ketika terjadi kesalahan utawa makmum melihat suatu kesalahan imam di dalam sholat, maka makmum sabbaha, mengucapkan kalimat subhanallah. Niki penting. Gampang maca subhanallah, kabeh iso maca subhanallah. Cuma ana aturane, ngoten. Kuwatir lek gak tau ngaji maca subhanallah, saut-sautan, Mbak. Muri imam subhanallah, imame sik gak krungu, sebelah murine subhanallah, muri maneh buantar subhanallah, muri maneh koplok, apa kopok imame. Rusak mangke. Niki perlu ilmu nggih, perlu ilmu. Nah, fal yusabbih, maka ketika terjadi khata atau nisyan ya, atau sahwan, lupa, lali dari imam kita, fal yusabbih, maka makmum disunnahkan mengucapkan subhanallah nggih. Wa innamat tasfiqu lin nisa'i, dan disunnahkan bagi makmum perempuan tasfik. Bu, at-tasfiqu, tas nggih sop nggih, at-tasfiqu qaf, at-tasfiqu atau tasfik. Apa? Caranya adalah menepuk punggung kiri dari tangan, ditepuk dengan telapak tangan kanan. Saged buka titik semerep Ibu ya. Nah, delok YouTube maupun nangke nggih. YouTube. Jadi ngeten nggih. Niki temriki, Pak. Nggih, ini. Ya. Jalek ngene sampe loro. Paring. Lah, tapi gak ngene, Pak, mboten. Engko imame salah. Mboten. Ana carane, tetep sendagep, nggih, ngeten nggih. Nah. Ngoten nggih. Niki carane. Carane makmum wedok ngingatno imam, baik itu imamnya laki mau imamnya perempuan. Niku carane. Gak asal tepuk tangan, Pak. Contoh misalnya bapaknya salah, makmum ambek ibuke. Wong loro. Contoh nggih.
bapake lali gak kunut, atau lali mari sujud pertama gak lungguh langsung ngadeg. Ditepuki, salah Pak, salah Pak. Ya buyar. Niki. Nah ini hadirin rahimakumullah. Nah, perbedaannya ngeten, nggih. Ada perbedaan kalau di dalam mazhab Syafi'i, nggih, itu berbeda cara mengingatkan imam, ya, baik dari makmum laki-laki maupun perempuan berbeda. Kalau yang makmum laki-laki mengingatkan imam dengan cara fal yusabbih atau sabbaha, mengucap subhanallah. Kalau perempuan adalah at-tasfiqu, menepuk punggung tangan. Niki mazhab Syafi'i. Tapi kalau panjenengan tumut atau mengetahui dari mazhab yang lain, contoh dari mazhab Maliki, nggih, mazhab Maliki niku imame salah, nggih, baik perempuan ataupun laki-laki tetap padha maca subhanallah. Ini bedane, paham nggih? Kalau baleni, lek ana imam salah kan mazhab Maliki antara makmum perempuan dan makmum imam itu beda cara mengingatkan. Kalau makmum laki-laki membaca subhanallah, lek wong wedok nepuk punggung tangan. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki padha ae, ngoten Mbah. Mbuh iku lanang, mbuh iku wedok, padha-padha subhanallah. Wis paham nggih? Iki lho wis beda di dalam apa? Sunnah-sunnah di dalam salat. Para hadirin rahimakumullah, tetapi yang perlu kita ingatkan, Pak, ya, kita ingatkan ketika makmum mengingatkan imam dengan kalimat subhanallah sampai niati zikir dan ngilingno imam. Niki penting di dalam mazhab Syafi'i. Contoh, misalnya imame mari sujud kedua, nggih, gatik lungguh tasyahud awal, contoh nggih. Lah, kemudian sampean mau mengingatkan imam, terentek hati ngilingno imam zikir subhanallah, tetap dalam hati diucapkan. Sebab sebagian ulama Syafi'i lek ngomong subhanallah tanpa niat ngiringno imam dan tanpa niat zikir, kuwatir kecampuran rukun qauliyah salat, menambah rukun qauliyah, dikuatirkan, nggih. Tetapi lek kondisi darurat imamnya cepet, ya gak apa-apa subhanallah. Dan makmum maca subhanallah tidak boleh keras. Gak oleh kawan demo, Pak. Subhanallah, gak oleh. Akhirnya imamnya jengkel, iya krungu aku. Nah, makmumnya jawab, kan kesuwen. Niki keker nggih. Niki lagi harus carane keker. Niki para hadirin rahimakumullah. Sebab napa? Sebagian ulama Syafi'i ngeten termasuk pendapat dari Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masehi di India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan, kalau makmum membaca subhanallah harus diiringi dengan maksud zikir dan ngilingno imam. Nggih. Ya. Fa in qasadal qira'ata awi dzikri wahdahu law ma'at tanbihi lam tabatul. Kalau makmum membaca zikir subhanallah dan juga au ma'at tanbihi bersama niat ngilingno imam, ya, maka la tabatul, tidak batal salatnya. Makanya disunahkan ketika di belakang imam itu makmumnya siap menggantikan posisi imam. Jangan kemudian belakang imam arek cilik, ya, kuwatiri imame batal, seditoleh arek cilik kabeh. Akhirnya buyar. Loh, kok cilik kabeh? Lah ngomong imame batal.
Ya, niki diusahakan belakangnya imam adalah pengganti imam ketika batal. Ya. Nah, niku para hadirin rahimakumullah. Jadi diusahakan ketika makmum laki-laki maca subhanallah, saya ulangi, diniatkan dalam hati kerentek zikir dan mengingatkan imam. Ya, misalnya imam lali langsung tek zikir yang imam subhanallah. Ngoten, Pak. Niki gak sempat terus pundi mboten napa namung anjuran. Tapi mengantisipasi sebab ada makalah dari ulama Syafi'i yang lain lega niat zikir ambek ngiringno imam dalam subhanallah itu kuatir salatnya batal. Ngoten, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi subhanallah itu saya ulangi harus ya, dianjurkan niat nggih. Niat ngiringi imam dan niat zikir ini kemauan ya, ini kemauan ndak akan batal. Yawi awil i'lami faqad batalat, kalau tidak pakai itu dikhawatirkan batal salatnya ya. Bu, kalau mengingatkan imam ya, baik itu imam sampai laki-laki atau perempuan ya, tetap pakai tepuk tangan, tetapi tepuk tangannya dianjurkan jangan keras. Loh, imamnya wis tak elingno subhanallah bagi laki-laki atau tepuk tangan bagi perempuan, tapi sik terus pundi mangke kula jelasaken biar enggak salah paham. Nah, tapi ibu-ibu lek ngilingno imame tepuk tangan dan itu berniat main-main, batal salat sampean. Batal. Misalnya main-main cukup satu kali pun lek ngene gak krungu paling. Nah, ini main maka salatnya batal. Niki hati-hati. Because dilabi, kalau dia bermaksud untuk bermain-main walau qalilan, walaupun sedikit ya, ma'a ilmi tahrimi, dan dia tahu keharamannya, batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Paham ya? Nah, niki bedanya laki dan perempuan. Kalau di masjid, Pak, di masjid di musola minimal niki ada SDM, sumber daya manusia yang paham tentang hukum-hukum sholat 5 waktu minimal. Sebab nopo dikhawatirkan terjadi masalah ketika ibadah itu terjadi pertengkaran atau ketidaktahuan, dan nanti efeknya ketidaksahan ibadah di dalam sebuah masjid atau musola. Hati-hati, ini perlu segera ditangani, karena ketika di masjid musola itu yang penting dua, Pak. Nopo? Satu, toharoh, kebersihan, kesucian, termasuk air ya. Yang kedua, SDM rawatib, imam sholat, termasuk muadzin dan sebagainya. Niku minimal niku dua niku. Nah, balik-balik dan imam, bagaimana kalau imam lali rokaat? Sering sampean nggih, imam lali rokaat atau nambahi rokaat. Contoh ngeten, ketika ada imam sholat zuhur, nggih, sholat zuhur, iku pas petang rakaat, tetapi imamnya lupa kalau itu sudah sempurna dan lupa berdiri lagi menambah 1 rakaat. Dan bagaimana sikap makmum terjadi imam seperti itu? Ya, gimana sikap kita? Lah, lek wong gantu ilmu tentang ini, Pak, akan bingung semua, betul kan? Lah, itu dalam mazhab Syafi'i, ketika terjadi begitu, imam berdiri lagi ketika rakaat yang kelima, maka ada 3 sikap makmum menghadapi imam seperti itu. Mazhab Syafi'i lho nggih, wis gak maplian iki detail jane. Napa? 1, sikap makmum menunggu imam sampai salam bersamaan. Nggih. Nate semerep nih, Mbak? Ndak tahu. Contoh misalnya Pak Solikin imam, nggih, pada rakaat keempat harusnya duduk tasyahud akhir,
tiba-tiba berdiri lagi rakaat yang kelima. Perasaan Pak Solihin itu rakaat yang keempat. Nah, makmum faham fayang zurul imam, maka lihatlah imam, diteliti. Makmum yakin imam ini menambah rakaat, maka sikap makmum pertama adalah duduk tasyahud akhir sampai subhanallah nggih, subhanallah. Tapi lanjut terus imamnya sampai menyelesaikan rakaatnya, maka makmum yang tahu tentang kesalahan tadi tetap duduk menunggu imam salam bersamaan. Paham nggih? Lungguh lah, lek wong gak ada ilmu niki Pak, pasti sing lungguh salah. Lah apa lungguh iku? Ngoten nggih. Imame ngadeg kok lungguh. Niki fikih. Jenengan misale ngoten Pak Nawir, misale nggih subuh 2 rakaat, lali ditambah situ nggih. Nah, sampai ngenteni mawon sampai Pak Nawir akhir salam bareng, Assalamualaikum warahmatullahi bareng nggih. Niku bareng. Tetapi dianjurkan imam yang nambah rakaat tadi sebelum salam sujud sahwi 2 sujud. Kalau misalnya imam sujud sahwi, maka ada 2 pendapat ulama Syafi'i. Makmum boleh mengikuti sujud sahwi imam, dan makmum juga boleh tidak ikut sujud sahwi imam. Nggih. Wis terserah sampeyan milih sing pundi. Paham nggih? Nah, yang kedua, sikap yang tadi menunggu imam salam bersama. Yang kedua, sampeyan niat mufarokoh, niat memisahkan diri dari imam. Jadi keluar dari makmum. Contoh, rakaat yang terakhir harusnya duduk akhir, ya. Kemudian berdiri imam subhanallah. Imam gak sadar, tetap berdiri sempurna kok iman. Kalau imamnya ini diingatkan subhanallah, batasannya adalah selama imam itu belum sampai kepada rukun berikutnya, maka bisa kembali duduk tasyahud akhir. Tapi kalau sudah Allah teko iman berdiri tegak, tidak boleh kembali lagi. Maka makmum menunggu imam terakhir. Tetapi kalau jenengan nggak mau nunggu imam, sikap yang kedua, loh, arek milih nopo? Mufaroqah, niat pisah dari imam. Allahu Akbar, imamnya salah misalnya langsung ati niat metu saka jae imam, utawa niat gak meloi imam, sudah di hati saja, sudah keluar langsung tahiyat sendiri, salam-salam dewe. Paham nggih? Paham nggih? Nah, tapi gak biasa ini Pak. Sing pertama yo gak biasa, sing kedua yo gak biasa. Lek tahu ngaji insyaallah genah. Oh, tahu ngaji. Tapi lek gak tahu ngaji, aliran baru. Susah niki. Nggih niki. Jadi bener Gus Baha, sing gare apa jadi rame perkara ibadah wong bodoh sing ngaku pinter niku. Niki para hadirin rahimakumullah, niku yang kedua, niat mufaroqah, niat keluar dari makmum atau keluar dari jamaah salat, dan sendiri atau otomatis kalau keluar dari imam salat sendirian, maca tahiyat akhir dhewe, salam dhewe, gak usah ngenteni imam. Paham ya? Tapi lek sampean gak geger Pak, ya enak ndi? Sing pertama yang kedua. Enak pundi pilihane? Ngenteni imam salam tapi lungguh sampean sowe. Ya. Ambek sing kedua, niat keluar. Aja pundi? Enak yang kedua, keluar. Tapi lek sampean keluar salam dulu, lek barusane soft pertama bingung metune sampean. Ayo. Kecuali sampean ketika ditutup di belakang, iso mulih kan itu. Lek di depan, maka menurut guru saya yang pertama, tetapi tidak biasa. Paham nggih? Nah, itu tidak biasa niku, Pak. Nggih. Nah, yang ketiga nopo?
Yang ketiga niki makmum masbuk, Pak. Contoh ngeten. Tadi pas solihin rakaat kelima nggih. Ada makmum baru datang, seret nggih. Dikira pas solihin masih rakaat yang keempat. Artinya makmum tadi tidak tahu kalau pas solihin tadi rakaat yang kelima. Melo imaman nggih. Nah, kalau nggak tahu sah ikuti imam pun nggak tahu. Nggih. Nggak tahu, fama adraktum fasallu, apa yang kamu umani dengan imam fasallu, maka sholatlah, ya. Wama fatakum faatimu, dan apa yang kamu tinggalkan maka sempurnakanlah. Sudah hukumnya nggak ngerti, ya. Tetapi kalau dia tahu, ya, misalnya rakaat tadi kelima nggih, Mas Solikin diikuti mau masbuk, maka mau masbuk tinggal nambah 3 rakaat, nggak ngerti sah. Tetapi kalau makmumnya tahu kalau imamnya itu rakaat kelima tambahan, maka dia imaman tidak sah. Paham nggih? Tidak sah. Tidak sah. Sebab nopo? Karena itu perbuatan itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masehi, beliau mengatakan bahwa itu bukan perbuatan sholat sebab menambahi rakaat. Niki para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian ada lagi keterangan dari ulama yang lain, ya, dari Ibnu Hajar Al-Haytami ngeten, idza qamal imamu li khamisatin, ketika berdiri imam pada rakaat yang kelima, ya, idza qamal imamu khamisatin, berdiri yang kelima nambah rakaat, ya, fatahaqqaqal ma'mumu dzalika lam yajuz lahu mutaba'atuhu. Kalau misalnya imam itu menambahi karena lupa rakaat yang kelima, ya, maka makmum bersikap bagaimana? Bersikap lam yajuz lahu mutaba'atuhu, tidak boleh mengikuti imam. Paham nggih? Jadi bisa menunggu imam, ya, bisa juga keluar dari imam. Pilihan, ya. Muwafiqan, baik itu makmum muwafiq atau makmum masbukon, makmum masbuk. Loh, istilah makmum itu beda, Pak, antar mazhab. Kalau jenengan belajar pembagian makmum ada berapa? Niku beda-beda. Contoh, Imam Hanafi dan Imam Maliki membagi jenis makmum 3. Ada makmum mudrik, ada makmum lahik, ada makmum masbuk. Mazhab Hambali istilahnya makmum mudrik, makmum masbuk. Syafi'i istilahnya 2, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Loh, beda istilah. Beda istilah, cuma hampir sama, beda istilah. Nggih. Lah, balik-balik niku. Jadi kita tidak boleh mengikuti lam yajuz lahu mutaba'atuhu, tidak boleh mengikuti imam yang menambah rakaat yang kelima li khamisatin. Paham ya? Jadi sikap kita adalah begitu. Tetap kalau ingin jadi makmuman, menunggu salam bersama dengan imam. Kalau enggak mengenteni kesuwen, maka sampean bisa mufaroqoh, niat keluar dari imaman, makmuman. Ngoten, paham ya? Les, jika tukaran Pak niki. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian mengapa makmum dikatakan lam yajuz mutaba'atu, ya, tidak boleh mengikuti imam karena menambahi rakaat yang kelima, ya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, ya, mutaba'atuhu fi af'alis shalah, makmum wajib mengikuti imam atau mutaba'ah di dalam perkara atau perkara salat, ya. Wa ma ya'ti bihi laisa min af'alis shalah, dan makmum tidak boleh mengikuti imam kalau itu bukan perbuatan salat. Bagi Imam Nawawi,
imam sholat menambah rakaat yang kelima itu termasuk apa? Laisa min af'alis sholat, bukan perbuatan sholat, sehingga lam yajuz lahu mutaba'atuhu, maka tidak boleh diikuti. Coba panjenengan Pak Imam misalnya praktek nomor 1 nomor 2, lek imame nyuwun sewu Pak, imame nyuwun dihormati wong, kemudian lungguh gak melok, yakin dirasani. Niku lapo kok kakek melok aku, ngoten nggih. Niku lapo kok salam sean ngoten. Nah, perlu kedya ilmu, paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah. Lah bagaimana ketika imam terlanjur sudah subhanallah diingatkan tetap berdiri, ya, tetap berdiri. Tadi nggih, 2 tadi nggih. Nah, imam dari mazhab Syafi'i niku dianjurkan untuk sujud sahwi 2 kali. Sedangkan dari mazhab Hambali wajib sujud sahwi. Bedanya gitu. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sujud sahwi dalam mazhab Hambali wajib. Ngeten. Paham ya? Niki perlu kita ketahui tentang perbedaan dari sikap ketika imam lupa gerakan sholat. Ya. Contoh ngeten malih. Jika imam meninggalkan satu rukun, Pak, bukan rakaat, rukun. Napa contohnya? Ya, napa contohnya? Tidak duduk tasyahud awal. Ya, contoh. Rukun kan? Ya. Atau sunnah ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i meninggalkan satu rukun atau sunnah ab'ad itu dianjurkan sujud sahwi. Jika imam langsung berdiri tanpa tasawuf awal, beda dengan duduk akhir, Pak, menyikapi. Kalau tasawuf akhir gak dilaksanakan, tadi nggih 2 sih sikap. Tapi kalau imam lupa duduk tasawuf akhir, maka makmum sudah fal yusabbih mengingatkan subhanallah, imam tetap berdiri tanpa duduk awal, maka makmum wajib mengikuti imam. Paham? Beda. Sama nggak boleh kemudian duduk awal loh, imam misalnya Pak Nawir lupa duduk tasyahud awal, sampai lungguh, sampai nggak melok imam. Lah kemudian imam nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali, wajib diikuti makmum. Paham? Kalau misalnya tadi imam tidak melakukan tasawuf awal, tidak sujud sahwi, maka makmumnya menunggu selesainya salam imam, melakukan sujud sahwi sendiri 2 kali. Paham nggih? Nah, wis. Ojo disi imam, Pak, kita ikut imam. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita ambil Syafi'i, 1 salam sudah keluar sholat, boleh langsung. Sempurnanya 2 salam, imam selesai. Kita jangan salam dulu, misalnya kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai ke imam nggih? Sampai jangan salam dulu sebagai makmum. Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Paham? Ya, niki. Hati-hati, niki di mazhab Syafi'i. Nggih. Contoh ngeten. Antara ragu-ragu syakun, nggih, syakun ragu-ragu dengan ghaflah, lali atau sahwun, lupa. Itu beda penyikapannya. Kalau lupa kayak tadi, ya, contoh sampeyan lupa ruku. Nah, kayak wudhu, Pak. Wudhu itu sampai misalnya sebelah kiri nggak dibasuh, nggih. Ini rukun. Tangan dibasuh, kiri ditinggal karena lupa. Ketika kita membasuh kaki, ingat tangan kiri belum dibasuh, maka mulailah dari tangan. Diulangi kembali dari yang tangan. Paham nggih? Tidak usah wudhu kembali, cukup diulangi dari rukun yang ditinggal selama di dalam ibadah. Sama dengan sholat, ketika jenengan meninggalkan rukun iktidal atau ruku, ya, maka batasannya mengulangi dalam sholat
itu sampai batasan rukun yang sama pada rakaat yang kedua. Contoh sampean lali apa namanya? I'tidal, nggih. Oh, tak lewat. Berarti apa ukurannya? Lupa rukun i'tidal atau lupa rukun ruku. Maka sampai sujud berdiri menambah satu rakaat. Satu rakaat sempurna kembali. Lah ini bagi orang nggak tahu ilmunya tentang ini geger mangke. Saestu. Iku lha opo iku nambahi rakaat maneh iku? Aliran baru. Susah niki, Pak. Wong kabeh cap aliran baru. Makanya fikih penting, Pak. Orang yang nggak mau fikih atau fikih dikatakan bid'ah, maka nanti dalam hukum-hukum ibadahnya ngawur semua. Hadis Quran, hadis Quran, hadis Quran. Nah, terus pendapat ulama tentang ini. Apa kita mampu untuk menuai ribuan hadis tentang satu rukun sholat? Tidak mampu. Nah niki, nah balik-balik. Nah contoh ngeten, contoh maling ngeten. Kalau misalnya imam lupa, apa? Lupa doa kunut. Sebenarnya ayo. Kalau imam yang dari mazhab Syafi'i lupa baca doa kunut, gimana sikap sampean? Ya melo imam mawon. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Lupa enggak doa kunut, imamnya langsung sujud Allahu Akbar. Saalim-alimi sampean tetap harus mengikuti imam. Gak oleh aku kiai, aku ustad, goblok imame, gak melo aku, batal. Tidak boleh, Pak. Tetap ikut. Kalau misalnya imamnya lupa sahwi, maka kita sendiri kan tadi setelah salamnya imam, kita sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Ataupun gak sujud sahwi ikut imam, maka dikatakan boleh dan sah menurut Imam Al-Qalyubi Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1314 Masehi. Lho pun. Nggih. Ya, sahwi sunnah dalam mazhab Syafi'i. Contoh ngeten. Jenengan ikut imam yang bermazhab Hambali atau ikut saudara yang Muhammadiyah yang tidak kunut nggih. Jenengan bermazhab Syafi'i NU kunut. Terus pun carane, apakah ikut dia, apakah kita kunut sendiri? Nah, ini caranya, Pak. Kalau misalnya kita berimam kepada orang Muhammadiyah atau selain Syafi'i yang tidak kunut, maka ada 3 keadaan. 1, jikalau misalnya ya imam ketika setelah ruku berdiri i'tidal dan ke arah sujud jenengan sempat kunut, monggo dikunut walaupun imam sedang sujud, tapi hati-hati kalau sampai ketinggalan 2 rukun imam maka sholat sampean batal. Nah, ya. Yang kedua makruh. Jika jenengan sempat kamu kunut gak mari kunute ya. Kemudian imam wis sujud, makruh. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah nanti jenengan ketika imam salam jenengan sujud sahwi. Atau yang kedua melok pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri nopo sing kunut fahasanun baik, sing gak kunut fahasanun juga baik. Gak usah tukaran. Contoh Imam Syafi'i diimami muridnya Hambali. Imam Hambali biasa kunut jadi kunut, paham? Kemudian Syafi'i ketika ke Hambali gantian ngimami, sing Syafi'i tidak kunut, biasa kunut, menghormati Imam Hambali. Contoh kedua, Buya Hamka dengan Kiai NU dulu ya Pak, Idam Khalid satu kapal ke Mekah, satu kapal. Situ Muhammad itu NU. Sholat subuh gantian, lek subuh diimami Buya Hamka gak kunut. Buya Hamka kunut. Lek sing imame Kiai Idam Khalid, makmume Buya Hamka, maka Kiai Idam Khalid tidak kunut.
ditanya oleh orang, kenapa kiai ini kok gak sama-sama menghormati dan itu sah. Loh pun gak usah rame. Tapi kalau sampai ragu-ragu, maka setelah salam imam, sebelum kita salam, maka kita sujud sahwi. Tapi ada adab begini Pak, fikih ikhtilaf ya. Kalau misalnya imamnya Hanafi yang nggak kunut ya, atau Hambali yang nggak kunut, makmumnya mayoritas mazhab Syafi'i, maka adabnya, etikanya, imamnya memberi ruang sedikit kepada makmum untuk baca doa kunut. Paham? Yes. Ya pun ini perbedaan di dalam gerakan sholat ini. Niku. Jadi harus paham Pak, harus paham. Jenengan kunut tapi gak ada sholawat, ya nggak sah kunut sujud sahwi. Banyak ilmu-ilmu dalam sholat yang harus kita pelajari Pak ternyata. Nah, kalau misalnya imam itu lupa dua hal batal sekaligus. Apa? Lupa niat dan lupa takbiratul ihram. Wis otomatis batal niku. Kate takbir misalnya kan. Sholli sunan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, takbirin di langsung batal Pak. Karena takbir ihram adalah awalus sholat. Awalnya sholat. Paham? Niki penting tidak meninggalkan niat dan takbiratul ihram. Nih, para hadirin rahimakumullah. Jadi kembali ya, coba kunut Pak. Semerup hukumi kunut jenengan. Syafi'i apa hukumi? Sunnah. Dibaca di subuh dan witir pertengahan Ramadan. Dan letak kunutnya sebelum apa? Sesudah ruku. Waktu i'tidal. Nggih. Mazhab Maliki sunnah kunut juga sunnah, tetapi letak doa kunutnya sebelum ruku. Paham? Loh, beda Pak. Coba wong Maliki sembahyang gini misalnya gini, kunut satu lagi ruku, kufuwan ahad, Allahumma hdina fi man hadad. Kekir ya kemudian aliran baru maneh. Kalau baleni kunut di dalam mazhab Syafi'i letaknya ketika setelah ruku. Maliki kunut juga sunnah, letaknya sebelum ruku. Bu, paham Bu? Bu. Mazhab Hanafi enggak sunnah blas. Cuma sunnahnya kunut nazilah ketika ada musibah. Dan ketika kunut nazilah pun yang berat ketika berjamaah yang membaca imam. Mazhab Hambali apa doa kunutnya? Mazhab Hambali doa kunutnya tidak sunnah dalam sholat subuh, tapi sunnah dalam sholat witir dan kunut nazilah macam-macam. Ini Pak. Sampai di imami wong Maliki misalnya nggih, sampai haji misalnya nggih, umroh haji. Ya, kemudian ana imaman jenengan tumut makmuman lillahi taala Allah. Subuh ketinggalan masjid, dadakno ruku sadurunge ruku, yakin sampean mamang. Ayo. Ragu-ragu. Loh. Nah, karena mau ngaji. Oh, mungkin Maliki doa kunutnya sebelum ruku, mutaba'ah saja, ikuti imam, sah, sudah sah. In qanata fil fajri fahasanun, barang siapa yang kunut dalam subuh fahasanun maka baik. Ya. Wa illam yaqamut, dan barangkali jika tidak kunut fahasanun maka juga baik. Enak nggih. Enak pun. Para hadirin rahimakumullah sedang. Oh, 3 menit. Nah, rinciannya ngeten, Pak. Untuk napa? Untuk sunnah baca kunut niki. Karena ini
makmum harus yakin bisa nututi apa sujudnya imam. Kalau sampean memaksakan diri membaca doa kunut ketika imam gak baca doa kunut, wis pilihane ngeten, jenengan memaksakan diri. Misalnya ya sami Allahu liman hamidah imam nggih. Lah sampean langsung mari maca doa apa? Iktidal nggih, langsung sambung doa kunut. Imame Allahu Akbar. Kira-kira panjenengan nutut mboten maca kunut sampai imam sujud, nutut mboten? Mboten ngatasi, Pak. Saapal-apale gak ngatasi. Wis mendingan meneng melo imam. Niku nggih kula baleni, lek imame mari salam sempurna, kita sebelum salam sujud sahwi sendiri atau memakai istilahnya Imam Sofyan As-Sauri tadi, kunut yo api, gak kunut yo api, sampun ngoten mawon. Gampang ibadah nek roh hukum. Muradi rahimakumullah. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ulama Nusantara, ngeten Pak. Ini keterangan dari Syekh Nawawi bin Umar Syekh Abdul Muti Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi Al-Maki, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab Kasifatus Sajjah beliau mengatakan ngeten, nggih, mengatakan ngeten. Imam tidak kunut ya, makmum ikut imam wajib. Niku nggih Syekh Nawawi, nggih. Kemudian sunnahnya makmum Syafi'i lek nutut maca kunut. Lho, lek nutut maca kunut ya. Kemudian imamnya gak sujud sahwi, sama tadi pendapat yang pertama, imam gak sujud sahwi maka makmum disunahkan sujud sahwi. Le imam sujud sahwi maka makmum wajib melo imam sujud sahwi. Paham nggih? Pun mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilan bil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.